Kapan pertama kali lo denger lagu yang barusan? Kalau gue sendiri pertama kali denger waktu temen gue play lagu ini dan dia bilang, ini bahaya nih lagu dulu. Terus gue tanya, kenapa bahaya? Dia cuma jawab, lo cari tahu aja deh infonya sendiri gitu. Akhirnya sejak saat itu gue mulai cari tahu tentang lagu Genjer-Genjer dan ya dapet lah ada beberapa informasi gitu. Tapi sebelum gue bahas ceritanya, sedikit disclaimer kalau gue nggak akan jauh ngebahas tuntas sampai ke PKI, tapi lebih kepada kondisi masyarakat Banyuwangi saat penjajahan Jepang yang digambarkan lewat lagu Genjer-Genjer. Oke, langsung masuk ke sejarahnya dulu. Jadi ketika Jepang tahun 1942 masuk ke Indonesia dan dia menerapkan atau memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia di banyak daerah, salah satunya di Banyuwangi, yang pada waktu itu Banyuwangi memang terkenal dengan alamnya yang sangat kaya gitu. Jadi memang banyak sumber-sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, hasil alamnya melimpah. Tapi semenjak kebijakan itu ada, kehidupan masyarakat Banyuwangi jauh berbeda. Yang tadinya mereka bisa makan, gue mau makan ini dari hasil alam ya. Tapi semenjak ada kebijakan itu, mau makan aja susah gitu. Dan lo tahu mereka makan apa? Mereka makan tanaman genjer. Tanaman genjer ini biasanya tumbuh di daerah sawah ataupun rawa-rawa mungkin. Dan pada saat itu memang tanaman genjer dijadikan sebagai pakan ternak. Tapi karena ada kebijakan ini, jadinya malah dimakan sama masyarakat pada waktu itu. Bicara tentang tanaman genjer, ini erat kaitannya sama lagu Genjer-Genjer. Lagu Genjer-Genjer ini diciptakan oleh seorang seniman asli dari Banyuwangi. Jadi dia tahu betul kondisi masyarakat pada waktu itu. Namanya Muhammad Arif. Dia itu menceritakan atau menggambarkan kondisi masyarakat lewat lagu Genjer-Genjer. Nah, lagu Genjer-Genjer ini juga dipentaskan di kesenian gandrung. Kalau lo tahu gandrung, itu tuh kesenian sejenis kayak ronggeng, tarub gitu, ada penari, ada musiknya. Lagu ini secara nggak langsung ya nyindir pemerintah Jepang. Tapi gimana ya, kita aja Indonesia cukup susah buat ngerti lagu itu gimana sama masyarakat atau gimana sama pemerintah Jepang. Kenapa sih lagu-lagu di gandrung ini sindirannya nggak diluapkan secara nyata kayak emang ngomong sama pemerintah Jepang? Mana berani. Makanya lagu ini memang dibuat secara sangat-sangat tersirat. Jadi orang Jepang juga gak akan tahu, taunya happy-happy aja lewat kesenian gandrung. Dan ya mungkin cukup untuk meluapkan emosi atau kekesalan masyarakat pada waktu itu ya. Kesenian ini memang erat kaitannya sama gambaran masyarakat Banyuwangi pada waktu itu, sekaligus sindiran dari sang penciptanya. Coba kita bedah lagi dari arti per liriknya. Kalau misal kalian lihat lagi lirik-liriknya itu simple banget, cuma ngebahas tentang tanaman genjer yang dipetik di daerah sawah sama ibu-ibu, terus tanaman genjernya dijual di pasar, ada juga yang diolah. Sesimpel itu. Tapi kalau misal dikaitkan lagi sama sejarahnya, kayak sebelum itu tuh masyarakat Banyuwangi tuh sekaya apa sih, itu emang agak tragis gitu. Tapi pasti buat lo yang udah lama denger lagu ini, terlintasnya pasti PKI ya. Pasti ada beberapa yang mengkaitkan sama PKI ya. Emang benar ada kaitannya sama PKI. Tapi agak aneh ya, kok lagu Genjer-Genjer nyindir pemerintah Jepang bisa-bisanya nyampe ke PKI gitu. Asal muasalnya ini waktu sang penciptanya setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, dia tergabung dalam lembaga kesenian rakyat. Dari ini lagu Genjer-Genjer mulai aktif di luar Banyuwangi dan di-cover sama 2 orang penyanyi. Ini menjadi tambah populer lagi dan digunakan sebagai alat legitimasi politik pada waktu itu. Jadi ya makanya mungkin masih banyak yang terngiang-ngiang kalau lagu ini emang bikin gua teringat sama film G30 SPKI. Nggak apa-apa kalau misal ini mengkaitkan, tapi coba kita lihat dari sisi yang lain dulu. Jadi sampai sekarang pun
lagu Genjer-Genjer masih jadi memori buruk bagi sejarah karena memang suka dikait-kaitkan sama PKI. Tapi dari informasi yang udah gue sampaikan tadi, ada beberapa poin penting yang harusnya bisa kita cerna lagi sebagai generasi muda. Yang pertama, coba deh jangan lihat dari itu tuh dulu masuk ke PKI. Coba kita ubah cara pandang kita. Genjer-genjer ini dari Banyuwangi. Isinya memang menggambarkan rakyat Banyuwangi pada waktu itu ketika penjajahan Jepang. Gimana sih kondisi sosialnya gitu. Dan lagu ini itu emang harta karunnya masyarakat Banyuwangi. Bisa dikatakan seperti itu karena memang asli dari Banyuwangi, yang pembuat juga orang Banyuwangi, isinya tentang Banyuwangi. Karena kalau misal lagu ini nggak ada, gimana sih kita tahu semenderita apa rakyat Banyuwangi ketika penjajahan Jepang. Poin yang kedua, mengenal sejarah itu nggak harus lewat jurnal-jurnal, arsip-arsip, ataupun dari narasumber sejarah gitu. Coba deh, kita gali lagi sejarah lewat karya seni. Ada musik, ada novel, ada puisi, dan masih banyak lagi. Coba kita resapi, karena ternyata dari seni-seni itu maknanya itu ngena banget. Jadi lo bisa banget buat cari-cari informasi tentang sejarah, pemaknaan sejarah lewat karya-karya seni. Itu sedikit pembahasan dari gue. Gue pamit, makasih dan see you.